Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru kelar nguras botol, jadi kalau kalian lihat video kita sebelumnya, yang di sana itu ngegunung botol banyak banget, itu udah habis tuh. Udah di karung semua. Ada 1000 botol lah kita kuras total. Jadi udah kelar alhamdulillah hari ini. Jadi kita akan bahas di video ini kenapa sih banyak banget yang gagal dalam usaha ikan cupang. Gak sedikit mau jadi breeder, mau jadi seller, banyak banget yang gagal. Jadi kita akan bahas di video ini dari pengalaman gue pribadi tentunya, yang akan gue share ke kalian secara gratis tanpa ada biaya pungutan sepeser pun. Kalian cuma subscribe doang. Kalau nge-subscribe ya nggak apa-apa sih ya. Jadi kita bahas aja langsung video ini ya. Jadi kita bahas mana dulu nih? Nah, ada dua, breeder dan seller. Yang ketiga, aksesoris penjual pakan ikan cupang. Tapi itu kita nggak bahas karena yang paling umum itu dua doang, seller, breeder. Jadi kita bahas di antara seller dulu. Kegagalan yang paling banyak dilakukan untuk seller ikan cupang. Jadi kita bicara seller dulu. Seller gagalnya dalam menjadi seller itu cuma satu kuncinya, tidak mempunyai relasi ya. Itu doang satu kuncinya kalau jadi seller. Kenapa gue bilang kebanyakan seller itu stucknya di relasi? Karena relasi ini penting. Relasi ini sangat berpengaruh untuk seller itu bisa lebih berkembang, untuk bisa ngejalin koneksi antara seller dan breeder. Nah, nanti kita bahas breeder, kita bahas seller dulu. Jadi kalau kalian skip ya nggak bakalan masuk nanti intinya. Jadi kalau kebanyakan kalian lihat sebelum-sebelumnya ya, banyak banget seller-seller ikan cupang yang terutama di 2020 pada saat Covid merajalela. Udah bujibun buat yang jualan ikan cupang, seller-seller, mau yang orang kantoran, mau yang orang kerjanya apa, semuanya jualan cupang. Kenapa? Karena EUR-nya lagi tinggi, harganya lagi tinggi, didongkrak sama artis, didongkrak sama entrepreneur, didongkrak sama yang lainnya, gokil emang. Tapi gak bertahan lama, cuman setahun mereka pada tumbang semuanya. Kurang dari setahun malahan pada tumbang semuanya, hancur banyak banget. Pada heboh langsung, ikan cupang harganya hancur 2021. Gue pernah bikin kontennya itu, harga ikan cupang kenapa turun. Tapi di situ gue udah prepare untuk apa? Untuk langsung pindah jenis ke HM. Dan di situ 2021 akhir gue meledak penjualannya di HM. Jadi pada saat orang-orang udah pada gulung tikar semua, banyak banget, nggak semua tapi banyak banget. Tapi alhamdulillah kita bisa survive di usaha ikan cupang. Karena kita punya pengalaman. Jadi gue punya pengalaman. Nah, pengalaman itu gue jadikan untuk pelajaran gue sendiri. Kenapa? Karena setiap ada penjualan yang meningkat dan penjualan yang menurun dari jenis A, dari jenis B, itu gue jadi patokan. Oh, ternyata ini nanti kedepannya potensinya agak kurang nih. Jadi kita stop dulu breedingnya. Kita breeding ke jenis yang si B. Karena kalau misalnya si A kedepannya bakalan turun, pasti si B bakalan naik nih. Nah, gue udah punya ancang-ancang. Nah, begitupun pada saat 2021, pada saat lagi turun-turunnya plakat koi ya, banyak banget yang harga hancur-hancuran. Gue mah nggak munafik, ngomong apa adanya aja kita mah. Gue udah prepare, gue udah stop plakat, udah gue stop, pindah ke HM. Nah, HM ketika gue panen pertama kali langsung habis ludes Desember 2021. Kalian lihat video kita yang sebelumnya di YouTube ini ya, di 2021 Desember penjualan kita meledak, bener-bener meledak dari HM doang ya, dari HM doang. Kita rilis Desember itu habis total sekitar 300 ekor ludes itu dalam sebulan kurang, bahkan lebih, sampai ke Januari Februari itu meledak banget HMA. Jadi nah, gue akan bahas kenapa banyak seller yang gagal. Yang pertama, koneksi koneksi ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian jadi seller ikan cupang, pasti kalian butuh stok. Nah, butuh stok untuk penjualan. Nah, kalau misalnya kalian nyari online, cari partaian ke grup-grup cupang lah, banyak kan yang grup-grup cupang. Tapi kalau misalnya kalian beli terus-terusan partaian, nggak mungkin, nggak menutup kemungkinan kalian dikasih sampelnya bagus, datangnya hancur. Percaya, gue mah yakin. Kenapa? Karena gue juga ngalamin. Gue waktu belum punya koneksi waktu belum punya channel lah, belum punya petani rekanan, gue juga sama dulu 2016 2017 gue hunting ikan juga ke grup, cari partaian. Gue dikasih sampel bagus banget, jujur aja bagus. Waktu itu gue dikasih dari kota A, dikasih sampel, gue minta partaian grid, harganya 100.000 per ekor. Oke, dikasih sampel bagus, pas datang hancur. Wah, gue komplain langsung, kenapa ngirimnya kayak gini, bla 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 bla. Akhirnya gue kirim balik ikannya, duit gue ditransfer, karena alhamdulillah gue udah ada nama sedikit, jadi kebantu. Jadi waktu itu gue juga pernah beli partaian masih dari Jakarta lah, seller Jakarta. Dia jual partaian
harganya kalau nggak salah 35 apa 30, gue lupa ya. Oke, gue deal. Pas datang ternyata ikannya malah trouble. Akhirnya apa komenannya? Akhirnya gue balikin ikannya karena nggak sesuai, duit gue dibalikin, tapi ujung-ujungnya dia ngomong gini, ya nggak apa-apa dibalikin, mungkin gue salah jual. Ya emang salah jual, ngapain lu salah jual ke gue ikan trouble kayak gitu pas dibilang ikannya aman. Jadi kalau kalian jadi seller ikan cupang, kalian wajib punya koneksi yaitu breeder rekanan. Kenapa? Kalau nggak punya breeder rekanan, kalian akan stuck di stok kalian. Jadi stok ikan cupang itu jangan sampai kosong. Ibarat kata kalau kalian dagang, itu stok dagangan jangan sampai kosong. Pamali, kalau kata orang sini mah pamali, dagangan stok sampai kosong. Kecuali kalau misalnya kosongnya kayak gini, nih laku terjual. Kalau misalnya ikan kalian laku terjual habis, terus kalian stoknya kosong banget, kalian nggak jualan, ya nanti kalian juga pasti nggak ada barang dagangan. Nah, sama halnya kalau misalnya kalian jadi seller ikan cupang, wajib punya koneksi breeder. Jadi ketika punya petani rekanan, kalian jalin kerjasama di awal. Ketika panennya di usia berapa, di harga berapa per ekornya, dan juga ikan diambil semua apa disortir, terus harganya kali berapa. Nah, kalian akad tuh di awal nih kalau sama breeder sama petani rekanan. Kalau misalnya udah oke, klop, nah indukannya itu dari seller apa dari breedernya. Kalau gue pribadi ke petani rekanan itu indukan dari gue full. Jadi indukan dari gue full, gue support ke petani, terus petani panen, ya udah nanti hasilnya gue angkat semua kayak gitu. Kecuali best girl sama reject agak, kalau itu ada yang nampung alhamdulillah. Jadi nggak perlu pusing lah kayak gitu. Jadi kalau kalian punya petani rekanan untuk menjadi seller, itu kalian akan aman, karena stoknya pasti kalian nggak akan habis. Ketika barangnya udah sedikit, di petani rekanan banyak, ya pasti akan panen-panen juga. Tapi jangan jadi seller yang belangsak. Kenapa gue bilang belangsak? Karena gini, sebelumnya itu ada yang curhat ke gue, mau partaian kayak gini nggak, nawarin ikan ke gue. Kenapa? Karena seller saya yang ini kagak ngambil ikannya dengan alasan bla 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 bla. Nah, jangan kayak gitu. Kalau lu udah jadi rekanan sama orang lain, terus dia ngebreeding ikan lu, terus panennya udah sesuai tapi lu nggak ngangkat ikannya dengan alasan bla 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 bla, itu artinya lu nggak amanah. Emang dia ngasih empan, ngasih ngerawat, nggak pakai tenaga, nggak pakai waktu, nggak pakai pikiran, nggak pakai segala macam, dia curahin ke ikan biar dia selamat, biar dia sehat sampai panen. Pas udah panen waktunya, lu nggak ngambil dengan alasan tertentu, bahkan lu ngambil ke yang lain dengan alasan harga lebih murah dan juga alasan segala macam. Nah, jangan kayak gitu. Kalau lu udah nggak amanah kayak gitu, usaha lu nggak akan manjang. Yang pertama, usaha lu bakalan stuck aja nanti. Pokoknya nggak bakalan lama lah intinya kayak gitu. Kenapa? Gua udah nemuin yang kayak gitu modelannya kayak gitu banyak, kagak manjang beneran, dah kagak bohong gua mah, karena gua udah ngalamin banyak banget yang orang model-model kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian jadi seller, ketika punya penghasilan besar, kalian jangan terbuai. Banyak banget di 2020 pas lagi covid corona merajalela, harga cupang meroket tajam, pada beli ini, pada beli itu, tapi nggak punya saving money. Jadi nggak punya uang tabungan atau uang simpanan. Semuanya dibeli untuk keperluan, bukan keperluan sih, tapi keinginan. Jadi keperluan itu beda sama keinginan. Jadi keinginannya dia seperti ini, mumpung ada duit ya udah dibeli tanpa memikirkan ke belakang, tanpa memikirkan ke depan untuk save money-nya dia. Nah, kalau gue beda. Ketika gue punya minimal gue belanja ke petani misalnya 20 juta, terus barang 20 juta itu gue udah balik modal. Nah, ketika 20 juta udah balik modal, itu gue simpen 20 juta. Nah, sisa dagangannya itu gue jualin. Nah, ketika gue jualin sisa dagangannya itu gue dapat untung, itu gue puterin lagi ke modal yang lain. Jadi terus gue puterin, tapi modalnya itu gue simpen. Nah, gimana caranya? Ya kalian tinggal jalanin dulu. Kalau misalnya diomongin nanti kalian bisa cuma ngomongin dong, ngomong mah gampang, kalau dilakukan susah. Nah, gimana mau maju kalau punya pikiran primitif terus-terusan kayak gitu. Jadi kalau kalian mau jadi seller, kalian harus bisa ngatur keuangan ya. Jangan sampai ketika banyak penjualan, uang kalian banyak kekumpul, kalian terlena. Karena banyak banget seller-seller yang waktu itu punya penghasilan besar, ketika lagi turun penjualan, akhirnya yang dibeli dijual semua. Terus habis, nggak ada simpanan segala macam, dan akhirnya berdampak kepada usahanya dan akhirnya selesai. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Karena saran gue, kalau kalian jadi seller atau jadi seller dengan penjualan yang udah meningkat, kalian harus punya tabungan ya, simpanan. Seenggaknya kalian simpan uang kalian untuk menjaga inflasi. Artinya
bisa ke yang lain. Kalau gue pribadi waktu 2020 ya, lagi peningkatan penjualan. Ini tanah di 2021 ini gue belinya cicil. Gue belinya nyicil pada saat penjualan lagi naik. Gue langsung beli tanah ini nyicil di harga 320 juta, dan ini pun gue nyicil sampai 5 kali, tapi dibayar alhamdulillah kurang dari setahun lunas, tapi dicicil. Nah kenapa? Karena gue tahu kalau misalnya kagak gue alihin ke yang lain asetnya, duit itu kalau misalnya kesimpan juga bakal kena inflasi dan bahkan bisa berkurang karena dengan keinginan yang pengen dibeli. Karena kalau misalnya kalian nggak pandai mengelola keuangan, itu bakalan habis lah. Jadi jangan sampai kalian terlena ketika punya penghasilan besar. Harus pandai-pandai menjaga pendapatan kalian untuk bisa usaha kalian bisa lebih baik lagi ya. Jadi kalau bisa ditambah aset usaha kalian. Kalau kayak gue pribadi, waktu itu gue punya 1 rak. Ketika omset gue naik, gue punya 2 rak. Ketika omset naik, gue beli akuarium. Ketika omset naik, gue beli soliter. Ketika omset gue naik, gue beli indukan yang berkualitas. Terus gue jalin rekanan ke yang lain. Nah disitulah lu harus pandai-pandai untuk menjalin kerjasama, dan juga untuk apa? Untuk jangka panjang usaha lu biar maju ke depannya. Ketika lu udah punya petani rekanan, lu udah punya koneksi, lu udah punya kerjasama sama orang yang benar-benar udah klop lah istilah kata, lu akan enak kak. Usaha lu bakalan manjang. Di usaha ikan cupang ya, gue bahas di usaha ikan cupang, karena kalau jadi seller harus punya koneksi breeder langsung. Kalau lu ngandelin beli partaian langsung dari online, lu akan ketemu yang namanya modelan orang jual partaian, sampelnya bagus, datangnya dikirimnya hancur. Banyak kan modelan kayak gitu. Gue punya data-datanya, gue punya nama-nama besar. Terakhir gue beli Hillboy, sebut aja dari kota sebelah. Sampelnya bagus banget. Pas datang nyendok palanya kayak gini, turun, terus dibilangnya apa? Ikan simpenan, ikan ajib lah pokoknya. Pas datang nyendok, akhirnya gue komplain. Kenapa nggak sesuai kayak gitu? Ikan gue balikin, terus duit dibalikin, tapi ada 4 ekor yang duit gue nggak dibalikin, ikannya udah gue buang aja ikannya. Karena ikan trouble buat apa? Bukan dibuang dimatiin tapi gue buang ke ikan predator lah kayak gitu buat makanan dia. Karena nggak etis juga gue ngasih ke orang ikan cacat kayak gitu. Akhirnya apa? Selang 1 bulan gue lihat postingannya, ternyata dia kena kasus yang sama. Dia beli ikan ke yang lain, tapi dikirimin ikan yang nggak sesuai, padahal dia ngirim ikan ke gue yang nggak sesuai. Nah artinya apa? Kalau misalnya lu belajar dari kasus ini, kalau lu usahanya pengen manjang, jangan sekali-sekali ngerugiin orang lain, jangan sekali-sekali berbuat yang tidak baik. Karena kalau lu berbuat yang tidak baik ke orang, itu bakal balik lagi ke kita sendiri ya. Jadi kalau pengen usahanya manjang, jaga nama baik. Itu aja. 2014 gue pernah dikasih wejangan ya sama orang. 2014 gue bukan di ikan cupang tapi di ikan hias, tapi gue bangkrut waktu itu gara-gara gue nggak tahu pengiriman, gue nggak tahu koneksi segala macam, gue bangkrut lah intinya. Nah tapi satu pesan yang gue ingat, kalau lu gue dikasih pesan kayak gini kalau lu mau manjang usahanya, usaha apapun itu, jaga nama baik. Dalam arti kata kita harus jujur, amanah, bertanggung jawab. Karena dari 3 ini kita akan menjaga nama baik dan kita akan bisa manjang usahanya sampai ke depan. Dan alhamdulillah gue terapin sampai sekarang. Ketika gue belum ada masalah sama orang lain, sebisa mungkin gue kelarin. Kalau misalnya bisa ketemu, kita ketemu. Karena waktu itu gue pernah problem sama orang. Ketemuan di Cibubur karena ada problem. Oke, jam 5 ketemuan di Cibubur. Tapi dia malah datang jam 2 siang dengan alasan lebih duluan, padahal gue lagi di luar. Akhirnya apa? Akhirnya nggak ketemu, dan ternyata ya udah gue lebih baik mengalah, dan gue lebih baik ya udah gue sampaikan gue minta maaf karena gue nggak bisa ketemu, dan dia juga nyampaikan minta maaf karena udah di luar kehendak dia lah. Dan akhirnya kita saling memaafkan, selesailah perkara. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan baik, selesaikan dengan baik, tapi jangan sampai dengan urat dan juga tenaga dan otot, karena kita punya pikiran untuk bisa mempergunakan dengan baik. Nah sekarang kita bahas jadi breeder. Seller udah ya, kalian ambil sisi positifnya aja dari video ini. Sekarang jadi breeder. Nah kalau jadi breeder, kegagalannya apa? Yang pertama, ketika jadi breeder kalian harus putusin juga. Kalian lihat sekitar alam dulu, ada nggak pakan alaminya dulu. Pakannya dulu, kalau mau jadi breeder, pakannya itu kutu air, wajib ini kalian harus punya. Kalau kutu air di lingkungan kalian nggak ada, tapi yang bisa memungkinkan itu beli. Nah kalian hitungannya udah gue bahas di video sebelumnya. Kalau pakannya beli kutu air sama cacing sutra di bawah 1,5 juta, di bawah 2 juta, itu kalian harus breeding minimal 15 pasang dalam
1 bulan minimal ya 15 pasang. Syukur-syukur lebih dari 15 pasang, 50 pasang, itu kalian udah aman, kalian pasti dapat untung. Tapi indukan kalian harus perhatikan dengan baik, jangan sampai ngebreed ikan yang nggak ada kualitasnya. Jadi kalian ubah dulu nih mindsetnya, gue pengen ngebreed ikan yang banyak biar hasilnya banyak. Bukan, jangan kayak gitu. Sekarang diubah, gimana caranya gue biar bisa ngasilin anakan yang berkualitas dengan indukan yang berkualitas. Nah contohnya kayak gimana, kalau kalian ngebreed yang kuantitas tapi pengennya hasilnya banyak, ya berarti kalian harus siap dengan harga yang relatif murah di anakan partaiannya. Tapi kalau misalnya kalian nyetak yang kualitas, 5 pasang aja yang kualitas, ketika panen besar kalian bakal mendapatkan hasil dari anakan yang top grade standar induk. Nah 3 jenis ini pasti berbeda kualitasnya, juga berbeda dengan harga. Nah seperti itu, jadi kalian harus punya pemikiran untuk lebih maju lagi. Jadi biar kita juga bisa mendapatkan hasil dari kerja keras kita. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita nyetak banyak, ketika panen itu bakal kita simpan untuk hobi. Nggak mungkin, pasti ada yang kita rilis untuk dijual. Nah begitu juga kalau misalnya kalian mau jadi breeder ikan cupang. Saran gua, kalau misalnya pakannya beli tapi nggak ada di lingkungan kalian, kalau misalnya beli itu nggak apa-apa. Tapi kalian harus ngebreed minimal itu 15 pasang, syukur-syukur 20 pasang, 30 pasang per bulan ya. Jangan kurang. Kenapa kurang? Kalau kurang nanti nggak nutup. Kalau misalnya ikan cupang panen 4 bulan, berarti kalau misalnya kalian sebulan 30 pasang, kalau misalnya 4 bulan kan kalian ngebreed udah 120 pasang. Jadi kalian bakal mendapatkan hasil di anakan yang lebih baik kayak gitu. Jadi jangan nyetak ikan cupang yang kualitas harus diutamakan. Terus yang kedua, nyetaknya jangan 5 pasang 7 pasang, kecuali kalau hobi. Tapi kalau buat usaha, pakannya beli, kalian harus minimal ngebreed 15 pasang, syukur-syukur 30 pasang 1 bulan ya, 30 pasang. Terus kalau misalnya kalian mau nyetak ikan cupang, jangan nyetak yang asal jenisnya, nyetak yang gampang dijual. Udah plakat koi paling gampang, blue rim, RGG, itu plakat koi banyak ada RGG, ada barongsai, ada multicolor, ada guardian, ada banyak lah tipenya, avatar juga. Terus ada HM. Nah HM nyetaknya HM koi aja, tapi yang kualitas indukannya, jangan yang kuantitas, yang kualitas intinya. Kalau misalnya udah punya indukan yang kualitas, kalian cetak, kalian konsisten, itu kamu mendapatkan hasil. Contohnya apa nih? Ini barongsai yang kemarin kita panen, ini belum selesai panennya, masih akan kita panen lagi. Terus yang di sana akan kita panen lagi dengan kita breeding indukan yang berkualitas. Hasilnya pun alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalian bisa lihat hasilnya di video sebelumnya udah kita rilis, yang gue nyortir anakan barongsai hampir 1000 ekor, itu indukan dari yang kualitas. Jadi kalau misalnya kalian belum bisa indukan yang kualitas, kalian pengen belajar ngebreed dulu, kalian bisa langsung dapatkan di Instagram kita di calon_cuan. Harganya cuma 100 ribuan, settingan induk, kualitas kita utamakan biar kalian bisa mendapatkan value dan hasil di anakannya. Jadi kalau misalnya di breeding, kalian bisa mendapatkan hasil jadi bukan cuma rejekan doang. Jadi kalian kalau misalnya udah mampu nih, ada rezeki pengen yang kualitas, langsung kalian bisa langsung WA gue untuk beli indukan yang kualitas. Jadi biar nggak nanggung hasilnya. Dan juga kalau misalnya kalian mau jadi breeder, pastikan ya, kalau misalnya mau jadi breeder, pakan itu diutamakan. Terus jangan sampai perawatan ikan itu kalian mager-mageran. Kalau misalnya kalian masih punya penyakit mager, kalian males, mendingan nggak usah ngebreed. Kasihan ikan daripada ikan nggak kerawat. Karena kalau punya penyakit itu nanti ikan nggak kerawat, ntar aja besok ngurasnya, ntar aja besok. Nah kalau misalnya udah punya penyakit kayak gitu, singkirin. Kalian harus bisa mengutamakan ikan. Kalau ikannya kalian rawat dengan baik, ikannya kalian jaga, ikannya kalian diperhatikan dengan baik, dia akan berdoa kepada Allah untuk bisa memudahkan kalian mendapatkan rezeki dari hasil usaha kalian, yaitu ikan kalian akan laku. Karena gue pernah dikasih pesan kayak gini, kalau lu mau kalau lu mau lancar rezekinya, kalau lu mau manjang usahanya, udah rawat aja ikannya dengan baik dan benar. Kalau misalnya ikan itu terpenuhi kesejahteraannya, dia sehat, dia benar-benar kejamin, dia juga bakalan berdoa kepada Tuhannya untuk apa? Untuk tuannya itu biar dipermudah rezekinya. Udah kayak gitu aja pokoknya. Sekian dulu video kita kali ini ya. Kalau ada manfaatnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada salah-salah kata, ya mohon maaf. Namanya gue juga manusia, banyak salah, banyak hilaf, banyak dosa. Ya udahlah. Jadi buat kalian yang nonton, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, lancar usahanya, berkah hidupnya, berkah usahanya. Terus yang lagi sakit, gue doain biar diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Yang lagi nyari jodoh, gue doain biar dipermudah jodohnya, baik yang perempuan mau yang laki-laki. Terus kalau misalnya kalian lagi nyari kerjaan, gue doain biar dipermudah jalan rezeki kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Terus kalau misalnya kalian lagi ada masalah, gue doain biar dipermudah jalan keluarnya. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.